Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 67 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya di modul 3.2, yaitu tentang percakapan coaching antara guru penggerak dengan rekan sejawat dalam pembahasan yang pertama, yaitu pra-observasi, yang mana pra-observasi ini saya melakukan percakapan secara langsung kepada rekan sejawat untuk melakukan persiapan untuk observasi yang akan datang. Nah, di dalam observasi saya secara CGP langsung mengamati rekan sejawat saya untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan modul dan RPP yang telah disiapkan. Dan yang terakhir, yaitu setelah melakukan observasi antara saya, CGP, dan rekan sejawat saya selaku guru kelas, di hari berikutnya kami melakukan pasca observasi, yang mana pasca observasi ini menyimpulkan hasil-hasil daripada observasi yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya di Ibu Fitrianti. Nah, itu banyak sekali bermanfaat untuk dilakukan perubahan-perubahan oleh Ibu Fitri. Demikian video singkat saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Saya mohon maaf atas semuanya. Saya Iri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bu, kemarin saya belum sempat ke kelas Ibu ya. Apa sih kira-kira yang perlu kita bicarakan pada hari ini itu tentang tujuan pembelajaran yang Ibu siapkan? Ya, hari ini akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik imbuhan. Nah, imbuhan diawali dengan per. Tujuan saya, pembelajaran saya hari ini adalah mengajarkan pada anak bahwa kata sifat itu akan ditambahkan dengan imbuhan dan mereka bisa menyusun kalimat ini. Kemudian anak juga akan diajarkan untuk berdiskusi, membahas tentang ilmu tadi. Selain itu, siswa akan diajarkan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, itu tujuan. Ya, tujuan itu Bu ya, mungkin strategi pembelajaran adalah bagaimana? Oke, pembelajaran strateginya saya akan menggunakan metode berdiferensiasi proses, yaitu dengan melakukan diskusi kelompok. Nah, strategi persiapan saya akan menyiapkan prasarana dan sarana agar proses belajar mengajar dapat lebih lancar dan siswa lebih mudah memahami materi. Kemudian yang kedua, guru akan memasukkan kelas dalam keadaan kondusif. Ketiga, guru akan menyiapkan materi yang akan diajarkan, yaitu bahasa Indonesia yang berimbuhan per. Yang terakhir, ketika sudah berdiskusi kelompok, guru akan diberikan selembaran tugas per minggu. Oke Bu ya, dari proses diferensiasi yang Ibu lakukan itu Bu ya, tadi Ibu membicarakan masalah sarana-prasarananya. Nah, apa saja yang Ibu siapkan sarana-prasarana untuk pembelajaran di kelas ini? Ya, untuk bahasa Indonesia ini saya akan menjelaskan apa itu imbuhan, apa itu kata sifat, dan bagaimana untuk menggabungkan imbuhan dengan kata sifat dengan menggunakan proyektor. Nah, ini ada referensinya dan proyektornya. Kemudian ada juga media gambar. Ya, berarti Ibu sudah menyiapkan peralatan itu ya untuk persiapan. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan bahwa
pas pembelajaran di kelas itu tadi ibu menyampaikan bahwa selain sarana juga ibu tadi menyampaikan bahwa anak itu harus apa tadi di dalam kelas ya, di dalam kelas itu ya. Nah, bagaimana cara ibu mempersiapkan anak itu pada saat diskusi ya, ada diskusi kelompok gitu kan, ada diskusi kelompok dan juga ada ketua RT lembar kerja. Nah, bagaimana cara ibu melakukan supaya anak itu terlihat kondusif? Oke, untuk kegiatan tugas kelompok sudah pasti anak akan dikelompokkan sesuai dengan kelompok yang sudah disepakati bersama. Lalu anak akan diberikan umpan balik, dijelaskan dulu tujuan pembelajaran. Lalu ketika di pelajaran inti, anak itu akan diberikan soal untuk didiskusikan bersama agar mereka lebih bisa memahami bagaimana cara menyusun kalimat pembicaraan. Lalu setelah diskusi akan diminta kepada anak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, dari selesai berdiskusi, nanti guru akan melakukan timbal balik atau memancing anak untuk bertanya. Nanti baru ada tindak lanjut. Setelah diberikan penjelasan, evaluasi baru diberikan evaluasi. Berarti ibu sudah memutuskan itu, jadi anak itu setelah diskusi kelompok sudah diberikan bahan ya, itu sesuai dengan materi yang itu tadi. Berarti anak itu setelah mengerjakan misi kelompok itu, ibu belum menjelaskan tadi apa sih setelah anak-anak itu diskusi, bagaimana yang dilakukan oleh anak-anak setelah diskusi hasilnya itu? Ya, hasil diskusi nanti akan dipertajam lagi oleh guru, dikerucutkan lagi hasil dari ketiga kelompok agar mereka bisa dengan lancar membuat kalimat. Sebelum dari juga saya akan nambahkan juga bahwa pembelajaran kami akan diajarkan siswa itu minimal tadi itu sudah akhir ya. Di awal tadi harusnya guru itu mengajarkan anak itu untuk membaca agar mereka menyimak apa yang dibaca oleh guru dan siswa yang diajarkan sendiri. Tujuannya agar guru itu bisa menjelaskan ide pokok atau beberapa ide pendukung dari teks yang dibaca. Nah, setelah itu baru siswa akan diajarkan untuk berbicara, yaitu berbicara dengan volume yang tepat, lalu jelas dan mudah dipahami bagi seluruh peserta didik. Nah, terakhir setelah mereka berdiskusi kelompok akan diberikan tugas per individu, yaitu tugas masing-masing peserta didik. Tujuannya itu agar mereka menulis topik itu dengan deskripsi dengan pendukung yang visual tadi dengan gerakan juga. Jadi kaitannya itu apa kaitannya setelah hasil anak itu kan anak itu nanti kan mengumpulkan Gerakan juga. jadi kaitannya itu apa kaitannya setelah hasil anak itu kan anak itu nanti kan mengumpulkan hasil lembar kerjanya itu bagaimana kaitannya nanti apakah itu ibu jadikan suatu profil atau bagaimana? Nah, untuk tugas kelompok itu akan menjadikan nilai mereka berkelompok sesuai dari kelompok itu masing-masing. Nah, untuk tugas individu itu berbeda untuk tugas mereka ya. Jadi untuk nilai individu berbeda dengan tugas kelompok. Beda itu ya. Oke, baik Bu, itu jelas sekali yang Ibu sampaikan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita atau praobservasi kita pada hari ini, kita pada hari ini, sampai di sini Bu, itu apa yang diperoleh dalam percakapan hari ini Bu? Oke, untuk percakapan hari ini tentu ini mendapatkan aspirasi dari saya karena Bapak kan guru penggerak. Ini memotivasi saya untuk imbang untuk belajar, memperdalam lagi materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya harus berkreasi, berinovasi atau jangan monoton mengajar saja. Jadi per hari itu berbeda-beda.
PJB atau physical design. Jadi agar siswa itu lebih kreatif, agar dia lebih semangat. Bisa jadi Bu ya, siswa itu bisa melaksanakan tugas yang diberikan ya. Seperti contoh hal dari diskusi tadi ya. Kalau seandainya tidak ada guru penggerak nih, Bu, kalau saya bukan guru penggerak nih Bu, kira-kira rencana itu yang hasil diskusi pada hari ini, apakah rencana sekolah itu ada seperti ini? Kalau seandainya tidak ada guru penggerak, mungkin guru itu akan mengajar gitu saja, tidak ada motivasi atau tidak ada kreativitas. Jadi ilmunya kurang bertambah. Tapi dengan adanya guru penggerak yang akan membimbing kami, lalu memberikan ide-ide, lalu inovasi-inovasinya, dan memberikan evaluasi. Jadi ibu tuh berkeinginan dengan adanya guru penggerak bisa komunitas sekolah berjalan ya. Jadi guru penggerak ini memberikan motivasi bimbingan kepada yang belum menjadi guru penggerak gitu ya. Terima kasih sekali Bu ya percakapan hari ini. Mudah-mudahan percakapan hari ini bisa jadi referensi saya dan persiapan Ibu juga untuk observasi nanti Bu ya di kelas. Karena Ibu di kelas 5 itu modulnya RPP-nya sudah saya pelajari dan itu nanti akan saya nilai secara rujukannya dari pembukaan, dari inti sampai ke isi dan penutup nanti kita akan berlangsung ke depannya ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan kita besok bisa menjalankan satu lagi nih Bu, strategi nih Bu ya, yang belum tadi yang saya tanyakan tadi Bu. Mohon maaf nih Bu ya, saya kelewatan ini Bu. Kapan nih rencana Ibu nih akan menggelar evaluasi nih Ibu? Ya. Kalau Bapak tidak keberatan, mungkin hari Selasa ya. Selasa ya. Kan kami bisa belajar. Oh ya, oke nanti saya hari Selasa itu jam berapa Bu? 8:10 nanti saya datang ke kelas Bu ya untuk observasi Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 6 September. Hari ini pelajaran kita bahasa Indonesia. Tapi sebelum ke pelajaran bahasa Indonesia, Sito nyanyikan dulu lagu penyemangat. Lagu penyemangat ini biar pagi-pagi tidak ngantuk ya. Halo. Hai. Lagunya itu yang simpel aja ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya. Lagu penyemangat. Kegiatan kita pagi ini kita SDG dulu. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau
Oke, kita ke pelajaran kita yang pertama hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, coba buka dulu halaman 12. Halaman 12. Tetapi sebelum kita membahas tentang imbuhan, Ibu akan mereview dulu pelajaran kita kemarin, itu tentang kata sifat. Kata sifat ini berhubungan dengan pelajaran kita hari ini tentang imbuhan pe. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mengajarkan siswa untuk menyambungkan kata yang diawali dengan imbuhan pe, lalu kata dasarnya kata sifat, dan diakhiri dengan marah. Ini kata sifat ya. Jadi kalau ditambah dengan imbuhan, pemarah. Kemudian apa lagi contoh yang tiga? Coba lagi maklum, kata sifat maaf. Jadi kalau ada imbuhannya jadi pemaaf. Kata sifatnya pe dan imbuhannya kata sifatnya maaf dan kata imbuhannya pe. Oke, lihat tuh halaman 12 coba ya. Nih, lihat di buku. Imbuhan pe ditambah kata sifat lupa menjadi pelupa. Nih, contoh yang keempat, misalnya kata sifatnya lupa ditambah imbuhan pe jadi pelupa. Bagaimana tuh contoh kalimatnya? Contoh kalimat untuk kata sifat berimbuhan pe. Oke, lihat yang pertama. Pemalu. Ada yang bisa mencontohkan kalimatnya? Kalau pemalu, ada yang berani bisa memberikan contoh kalimat untuk pemalu? Ya, itu ekspresi. Kalau kalimatnya, oke, Ibu kasih contoh ya untuk yang satu. Malu misalnya. Asifah mempunyai adik yang pemalu. Nah, ini contoh kalimatnya. Asifah mempunyai adik yang pemalu. Jadi yang pemalu itu siapa? Adik Asifah. Bukan Asifahnya. Oke, untuk yang kedua, contoh pemarah. Yuk, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat pemarah? Ayo, siapa? Apa Ki? Coba Ki. Coba Ki, tuliskan Ki. Pemarah. Ya, boleh. Untuk kalimat tuh banyak. Beribu-ribu kalimat. Boleh, siapa ada temannya atau kakak? Oke.
Gimana kelompok satu? Malu. Pemalu. Oke, kelompok satunya. Kalau pada sifatnya bohong, baru kalau ditambah itu jadi kawan itu susun kalimatnya sesuai dengan diskusi ya belah bohong. Oke, bebas itu contoh soalnya boleh. Kalau tidak kita dulu ketinggalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 6 Palembang. Pada hari ini tanggal 17 September tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek coaching bersama Ibu Fitri, dan hadir di sini juga pengajar praktik Bu Dwi. Selamat datang Bu. Terima kasih Bu Fitri, Bu Dwi sudah bisa bersama-sama pada hari ini. Baik, selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak Ridwan. Apa kesan hari ini Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih kita bisa berkumpul di sini bersama hari ini. Jadi Pak Ridwan, karena hari ini adalah pasca observasi, saya berterima kasih sudah dilakukan observasi, berarti itu adalah masukan bagi saya sebagai guru kelas 5B. Apapun kekurangan mungkin nanti kedepannya akan saya perbaiki. Gimana Bu kesan pembelajaran waktu observasi kemarin? Ya, observasi kemarin, kesan dari saya alhamdulillah anak-anak antusias mengikuti diskusi bahasa Indonesia. Kemarin itu tema kami tentang berawalan pe, kata sifat yang ditambahkan dengan pe. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. Saya juga melihat saat itu yang dari observasi di kelas 5. Jadi ternyata siswa itu antusias untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang melakukan metode pe, awalan pe. Nah, bisa Ibu jelaskan Bu bagaimana metode yang diajarkan pada saat itu? Ya, di kelas 5B kemarin pelajaran bahasa Indonesia, imbuhan pe, kata sifat yang ditambahkan imbuhan pe, itu memang saya menggunakan metode berdiferensiasi proses. Jadi kalau berdiferensiasi proses itu adalah kegiatan belajar yang isinya itu diskusi kelompok antar siswa. Jadi di sini pembelajaran kemarin berdiskusinya ada 3 kelompok. Jadi siswa akan membahas tentang imbuhan pe. Jadi satu kelompok itu 5 soal. Jadi sesama peserta didik mendiskusikan 5 soal tersebut. Kemudian selama proses diskusi memang ada beberapa siswa yang kurang ikut dalam diskusi kelompok karena mungkin kurang pemahamannya atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Cuma sebagian besar siswa itu sudah mengerti apa yang harus dilakukan, yaitu menyelesaikan soal tentang imbuhan itu tadi. Jadi sudah melakukan itu ya. Tentang diskusinya itu Bu, bagaimana Bu waktu yang Ibu tentukan? Ya, kemarin diskusinya 15 menit ya. 15 menit. Jadi kalau menurut saya memang agak kurang. Dan itu sudah saya sadari melalui evaluasi yang saya lakukan. Jadi seharusnya diskusi itu jangan 15 menit tapi harus lebih dari itu, karena ada masa diskusi dan masa siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu saya sadari ada kekurangan saat diskusi kemarin. Berarti diskusi itu pendapat Ibu kurang ya, dari waktu itu ya. Bisa Ibu simpulkan Bu bagaimana hasil diskusi anak dengan hasil yang metode pembelajaran Ibu sampaikan, diskusi anak itu bagaimana kira-kira observasi kemarin? Ya, hasil diskusi kemarin alhamdulillah baik ya. Anak sudah bisa berdiskusi di dalam kelompoknya, jadi ketua kelompoknya sudah bisa mengkondisikan anggotanya. Kemudian hasil diskusi sudah bisa mengerucut dan bisa dipresentasikan dengan baik ke depan oleh siswa. Kemudian ada kekurangan kemarin
saat penilaian. Nah, penilaian itu saya sadari betul bahwa kemarin karena waktunya sedikit, jadi proses untuk penilaian dari guru ke siswanya itu tidak tampil kemarin. Jadi setelah mau pulang baru ada penilaian. Jadi ada kurangnya di situ. Kenapa sampai seperti itu kejadiannya? Nah, ya, saya sadari memang evaluasi saya, hasil refleksi dari saya bahwa itu kekurangan saya. Waktu itu kurang mendeteksi waktu, kurang memperhatikan waktu. Jadi lebih fokus ke diskusi anak, jadi tidak melihat waktu. Sehingga kesannya itu anak itu waktunya sedikit, terburu-buru. Jadi memang saat itu ibu antusias tuh dikerjakan pelajaran itu lupa ibu ya pada waktu jam diskusi itu ya bu ya. Oke, selanjutnya bu bisa di Ya, mungkin saya tambahkan waktu di kelas ketika saya kurang fokus ke diskusi anak, jadi saya lupa untuk memanajemen waktu. Jadi hanya berfokus pada saat diskusi dan presentasi, sehingga untuk proses penilaian saya itu hanya mengambil hasil dari diskusi tanpa memberitahukan atau proses penilaian saat itu. Oke, terima kasih ibu ya, kita sudah melakukan perbincangan hari ini ya. Coaching ya hari ini observasi kemarin. Apa yang telah ibu lakukan sudah menurut saya sudah cukup baik, tapi perlu ada efektif lagi lah observasi ya. Terima kasih bu waktunya ibu pada hari ini, mudah-mudahan ibu sukses ya, menjalani tugas dengan baik ya. Bu Dwi juga terima kasih bu sudah mengamati coaching pada hari ini. Mudah-mudahan ibu bisa